Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama memanjatkan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ikuti bersama-sama, kita awali dengan a'udzu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari Bapak Ibu dibuka kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, halaman 14, hadis nomor 111. Halaman 14, hadis nomor 111. Nomor 111 baris ke-9 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Ida artinya apa? Ida apabila. Alhamdulillah. Siapa namanya itu kamu? Apa artinya ida? Mil? Apabila. Alhamdulillah. Insya Allah sampai tua ingat ya. Alhamdulillah. Doroba itu artinya memukul. Doroba yadribu, idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Doroba memukul, apabila memukul. Ahadukum terdiri dari dua kata. Ahadu salah seorang, kum kamu. Apabila memukul salah seorang kamu, siapa yang memukul? Siapa aja salah seorang kamu. Dorobanya fi'il, ahadunya menjadi fa'il. Doroba kata kerja, ahadunya pelaku. Maka pelakunya huruf terakhirnya harus pakai dhammah, dibacanya ahadu, tidak boleh ahada atau ahadi. Apabila memukul salah seorang kamu, falyajtanib, fa maka, al harus hendaklah, disebutnya lamul amri, huruf lam untuk memerintahkan, lam perintah. Maka harus, yajtanib berasal dari kata januba, jauh. Maka harus menjauhi, maka hendaklah menjauhi, hendaklah menghindari al-wajha, wajah. Apa wajah? Muka. Idza daraba ahadukum, apabila memukul salah seorang kamu, falyajtani bil wajha, maka hendaklah menghindari wajah, maka harus menjauhi wajah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mengambil berkah dari apa yang disabdakan Rasulullah. Kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Idza daraba, apabila memukul, ahadukum,
falyajtanib, maka hendaklah menghindari al-wajha, wajah. Idza daraba ahadukum, apabila memukul salah seorang kamu, falyajtanibil wajha, maka hendaklah menghindari wajah. Artinya, kalau salah seorang kamu memukul, jangan sampai mukul wajah. Dilarang mukul wajah. Udah ketahuanan ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Gak apa-apa ya, kalaupun tidak sampai paham, minimal mendengar. Idza daraba ahadukum, apabila salah seorang kamu memukul. Kata kerjanya ada, yakni fiilnya ada daraba. Fa'ilnya, pelakunya ada ahadukum, tapi objeknya, pelengkap penderitanya tidak disebutkan oleh Rasul. Yang ada idza daraba ahadukum, apabila kamu memukul. Enggak disebut orang, enggak disebut apa. Pokoknya mah kalau kamu mukul sesuatu yang ada mukanya, jangan sampai memukul wajahnya. Menunjukkan ini baik mukul manusia ataupun mukul hewan. Baik mukul manusia ataupun memukul hewan, Nabi melarang kita jangan sampai memukul mukanya. Jangan sampai memukul mukanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini membahas keadaan hukum. Dalam agama kita, agama Islam, membahas di antara yang terkandung dalam agama itu ada amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Mencegah keburukan dilarang. Kalau seseorang, naudzubillah, kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang, berarti kita melakukan pelanggaran. Dan apabila pelanggaran, maka ada sanksinya. Dalam agama Islam ada sanksi hukum atas pelanggaran-pelanggaran tertentu. Di antara sanksi hukum yang ditetapkan oleh agama itu adalah ada sanksi hukum yang sasarannya ke fisik pelakunya, ke badan orang yang melakukannya. Hukuman fisik yang terkena kepada seseorang yang melanggar larangan Allah itu ada 3 model, dan itu semakin tinggi. Yang pertama, hukuman fisik itu ada Bapak dalam ajaran agama Islam, hukuman dalam bentuk memukul. Jadi seseorang melakukan pelanggaran atas larangan Allah, maka ada hukumannya, dipukul. Kita tidak membahas bagaimana, membahas adabnya. Dalam ajaran agama Islam ada hukuman dalam jenis memukul. Yang kedua, ada hukuman kepada orang yang melanggar larangan agama. Hukumannya apa? Dipotong, diamputasi, bukan karena sakit, tapi karena berbuat jahat, melanggar aturan, dipotong. Dan yang ketiga, yang paling tinggi maksimalnya, hukuman fisik itu apa? Dimatikan, hukuman mati. Ada 3 hukuman secara fisik dalam agama kita itu. 1, hukuman memukul.
yang kedua dipotong, yang ketiga hukum mati. Dalam ajaran hukuman, kalau bahasa fikihnya mah pidana. Dalam agama itu sesungguhnya, ini dalam agama makanya kita belajar aja memahami. Tidak ada hukuman dalam bentuk penjara. Tidak ada kalau dia melakukan harus dipenjara 3 tahun. Itu dalam pelajaran agama Islam tentang al-hudud, hukuman-hukuman itu tidak ada yang hukumannya dalam bentuk dipenjara. Adapun penjara, kalaupun ada, itu bukan dalam vonis hukuman tertentu, tapi penjara itu dilakukan untuk menunggu vonis. Sebelum divonis, untuk tidak kabur dan tidak menghilangkan tidak menghilangkan alat bukti, maka ditahan. Penahanan, bukan penjara, penahanan, ditahan. Ada kasus seseorang dibunuh oleh pelaku. Seseorang membunuh seseorang. Nah, yang dibunuh ini punya anak masih kecil. Nah, dalam ajaran hukuman agama Islam, orang ini untuk dibunuh lagi atau tidak sebagai vonis hukumannya, nunggu siapa? Nunggu anaknya yang masih kecil sampai dewasa. Nunggu sampai dewasa. Kalau anaknya ini menuntut supaya jadi hukuman mati divonis. Tapi kalau kata anaknya, oh, emang bapak dulu membunuh bapak saya ya? Iya, ini dia orang membunuh Kata si anak itu, Pak Hakim, walaupun orang ini dibunuh juga sebagai hukumannya, toh bapak saya tidak akan hidup lagi. Kalau orang ini dibunuh, itu akan menambah jumlah anak yatim. Satu saya, yang kedua anak dia. Jadi bagaimana? Kami memaafkannya, kami memaafkannya. Semua orang bersyukur, alhamdulillah, selesai. Itu di penjaranya, itu ditahan, itu bukan dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk penahanan menunggu vonis. Ajaran agama Islam dalam hukuman terhadap pelanggaran itu, satu, memukul. Baik dilakukan oleh hukumah, oleh pemerintah, orang tua juga berhak bapak menghukum anaknya dengan memukul. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anak kamu supaya melaksanakan ibadah sholat. Wahum, dan mereka abna'us sab'in, mereka anak yang umurnya sudah sampai 7 tahun. Kalau anak 7 tahun mulai disuruh sholat, diajak sholat. Apalagi bapak-bapak mau ke masjid, ayo sholat dong. Ya, karena kita ke masjid, ayo pakai baju yang pantas, pakai baju koko. Ya, kalau di kita mah pakai gamis gitu. Nanti sholatnya dekat bapak ya, biar nggak lari-larian. Begitu. Jangan sampai kan adeknya sama abangnya di rumah tuh pada bercanda mulu, berisik, berebut handphone, itu ini. Terus kata bapaknya, kamu pada berisik mulu, pada berantem mulu, pada bercanda mulu, ke masjid. Jadi suruh berisik di masjid, Pak. Udah ke masjid, sono. Berisik mulu di rumah, katanya. Ke masjid. Dipantas di masjidnya juga. Orang dari rumahnya suruh berisik di masjid, bapaknya kagak ke masjid. Anak tuh ke masjidnya pakai baju apa? Ditulisnya di belakangnya, tulis apa? Egy Maulana. Belum ada Egy Maya. Begitu. Anak usia 7 tahun
muru auladakum, perintahkan anak kamu untuk melaksanakan ibadah sholat. Kan perintah. Kalau anak sudah usia 7 tahun masih juga diperintah sholat, enggak mau juga, ada hukumannya. Apa? Dimarahin. Itu hukuman dari pelanggaran anak usia 7 tahun diperintah sholat, enggak mau sholat, dimarahin. Dan marahnya orang tua, kata-kata marah orang tua itu tersimpan, terekam di mana? Di gendang telinga anak, untuk nanti dibuka di akhirat nanti. Untuk nanti dibuka di akhirat nanti sebagai bukti. Si fulan bin fulan sudah dewasanya tidak suka sholat. Allah perintahkan, wahai malaikat, buka telinganya. Dibuka telinganya, gendang telinganya waktu usia 7 tahun. Dengarkan apa yang terekam dalam gendang telinga anak. Pertanyaannya, adakah marah orang tua yang terekam oleh gendang telinga anaknya? Dibuka. Bener banyak orang tua marah, tapi itu gara-gara nggak mau nyuci motor. Orang tuanya marah gara-gara, tapi marah gara-gara anak tidak sholat, nggak ada, Pak. Maka kita yang jadi orang tua kena masalah. Kenapa demikian? Salah satu kewajiban kita orang tua adalah muru auladakum bis-sholat. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat. Tapi kalau umpamanya dibuka gendang telinganya itu, direka, diputar, ada di situ terdengar bapaknya marah-marah, kamu sholat? Ya Pak, iya Pak, iya Pak, sholat. Gitu. Sholat, ayo, berapa Pak? Entar Pak, enggak ada entar, kata kita. Udah, kata ibunya, iya ya yang, sholat dulu. Kalau udah sholat nggak mau tidur, udah sholat mau main ya main, iya deh mah ya, sholat bener, habis sholat main. Karena kata mamahnya, kalau udah sholat mau main ya main. Entar mah jangan begitu. Dede sholat dulu. Kalau udah sholat mau nyuci piring ya nyuci piring. Gitu. Jadi habis sholat terus nyuci piring. Itu anak usia 7 tahun perintahkan sholat. Kalau dia tidak mau, maka hukumannya dimarahi. Kemudian wadribuhu, dan pukullah mereka. Anak itu pukul, wahum, mereka usianya berapa? 10 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun disuruh sholat masih nggak mau sholat juga, itu ada hukuman dari orang tua, yaitu memukul. Jadi dalam agama Islam ada hukuman, dalam agama kita ada hukuman dalam bentuk memukul, kemudian memotong sampai hukuman mati. Orang minum minuman keras, apalagi sekarang narkoba, ada hukumannya. Dipukul, dicambuk, berapa kali cambuk, bermacam-macam. Yang dipotong karena mencuri, tinggal nanti hukuman negara memberikan kriteria. Kalau mencurinya sampai 1 miliar, maka yang dipotong tangannya apa jarinya berapa. Kalau mencurinya, korupsinya itu 7 miliar, ya tinggal ya ada jadwalnya, ada kriterianya. Udah dipotong tangannya, suruh pulang, nggak ditahan. Karena hukumannya adalah itu, tidak ada hukuman penjara. Udah hukuman mati ya udah itu. An-nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Nah, kembali kepada hadis ini, Nabi wanti-wanti kepada orang penguasa hukuman yang akan menjalankan hukuman dalam bentuk memukul kepada orang yang bersalah melanggar aturan agama, maka Nabi berpesan,
falyajtanibil wajha, harus menghindari muka. Bahasa kita, jangan mukul mukanya. Anak usia 10 tahun tidak mau sholat, pakai lidi diikat, barang berapa? Angkat telapak kaki, ayo sholat gak? Iya pak, iya pak, iya pak. Pukul. Itu dalam agama. Maka falyajtanibil wajha, hindari, jangan sampai mukul muka, betisnya, telapak kakinya. Kenapa demikian? Pukulan di situ bukan memukul penyiksaan, tapi memukul dalam rangka mendidik. Pendidikan di situ pemukulannya. Itu termasuk juga kalaupun ada maling ketangkep, itu sesungguhnya nggak boleh kita mukul apanya pak, mukamu. Ini dalam ajaran agama. Kan di kita mah bukan itu yang berjalan. Bahkan di kita memukul itu menjadi sesuatu yang pelanggaran, jadi pidana. Maka kalau istri dipukul oleh suami, itu suami bisa diperiksa, ditahan, dihukum gara-gara mukul istrinya. Hanya kalau mukul itu deliknya delik pengaduan. Kalau yang dipukulnya ngadu ke polisi, dipanggil yang mukul. Tapi kalau yang dipukulnya nggak ngadu, ya nggak bisa diusut. Kenapa? Karena itu kata orang-orang ahli hukum, itu deliknya delik pengaduan. Mukul hewan juga nggak boleh kepalanya, nggak boleh mukanya, kakinya. Makanya benar tuh usir delman itu, buat pecut. Yang dipecut bukan mukanya. Kenapa? Jauh muka, harus panjang pecut. Yang dipukul kaki, karena pelan kudanya, jadi kencang. Lari kudanya, ditahan lagi, tarik lagi, biar pelan lagi. Itu kata kuda, saya bingung kata. Jalan pelan dipecutin, suruh kencang. Jalan kencang diomelin. Itu yang begitu tuh kalau dalam rumah tangga suami itu. Kadang-kadang nasib suami seperti itu. Sial kuda, pergi mulu diomelin. Pokoknya jangan pergi mulu apa di rumah apa. Ya di rumah ngapain ngapain. Ya udah di rumah mulu. Spray sampai kayak rapi. Ya Allah, lagi-lagi tidur lagi. Istrinya ngomong lagi, bapak jangan di rumah mulu kek. Ya itu jadi spray kayak rapi. Ini kemana sih orang lagi tuh bergaul tuh sono. Gitu. Jadi pergi mulu, diomelin, di rumah mulu, dikeselin. Saya lagi nyetir mobil kapan itu, di depan saya ada truk. Ya kita gak bisa nyali, orang rame, tapi di truk itu ditulis, pinter tuh supir nulisnya. Kagak pulang dicariin. Kalau pulang, berarti pernah baca juga bapaknya. Itu supir, ya Allah, ngeles banget. Kagak pulang dicariin, pulang diomelin, ya Allah. Jangan-jangan kita juga begitu. Ini tidak boleh mukul muka, mukul kepala. Tidak boleh mukul muka, mukul kepala. Saya sampaikan dengan segala hormat. Kewajiban saya menyampaikan, bukan benci kepada salah satu jenis olahraga yang begitu. Saya pesan bapak-bapak kalau mau olahraga, saya pesan jangan milih cabang olahraga tinju. Jangan. Dan yang sejenisnya. Kalau malam apa di TV One tuh kalau malam cuma bukan nonjok muka aja, sampai nendang, sampai apa lah ilahnya, sama kagak tega, sampai diukek kok. Maka jangan
bapak ibu mengarahkan anak olahraganya ngambil petinju, karena itu melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Mukul muka, kalau di bawah uppercut, udah kecil, Masya Allah. Kalau pukulan uppercutnya kena tulang rahang, lemes banget, langsung KO. Itu sedihnya lagi orang main tinju, biar kata dipukulin sampai bonyok oleh lawan tinjunya. Itu yang dipukulin sampai bonyok nggak boleh Pak ngadu ke polisi, nggak diterima pengaduannya, nggak diterima. Kira-kira kenapa nggak diterima? Misalnya sendiri kenapa main tinju, kan tahu tinju mah digebukin mukanya. Ya tapi dia mukulin terus sama saya. Ya, itu makanya saya sampaikan, janganlah anak bapak, anak ibu, apalagi bapak udah pada tua, latihan tinju. La ilaha illallah. Nggak boleh. Sejahat-jahatnya suami nggak boleh pukul muka istri. Segalak-galaknya pun istri nggak boleh nyakar-nyakar muka suami. Nggak boleh. Maka dalam agama Islam kita diperintahkan memotong kuku. Potong kuku itu fitrah, itu kebersihan. Potong kuku. Kenapa demikian? Wanita yang miara kuku panjang-panjang itu rada-rada fenomena ciri wanita itu galak. Jadi kalau pulang lakinya pulang telat kagak bawa duit, kuku yang bicara. Masya Allah, seru. Itu kalau punya kat jangan ke mukanya, ke tembok, biarin wallpaper. Ya Allah. Nah sekarang kita bahas secara nyari hikmahnya. Kenapa agama Islam sampai melarang mukul muka? Siapapun dia tidak boleh memukul muka. Ini dipahaminya, ini pemahaman. Karena muka adalah identitas pertama tentang seseorang. Identitas pertama bagi kita manusia, muka. Maka kalau mau pergi haji, di KTP, di SIM, yang dipoto itu muka. Yang penting itu muka. Karena dengan muka ini identitas. Kenapa muka dijadikan identitas? Allah Maha Kuasa, Allah Maha luas kemampuannya. Sungguh pun komponen muka ini sama komponen muka kita. Bapak, ibu, saudara-saudara sama saya sama. Paling atasnya dahi, di bawah dahi ada alis 2, kanan kiri, semua kanan kiri, nggak ada yang, dan semua alisnya itu horizontal ke samping, nggak ada yang vertikal ke atas. Semua sama komponennya. Di bawah alis ada 2 mata sama. Di antara 2 mata ada hidung turun ke bawah. Samping kiri, samping kanan hidung ada pipi. Di bawah hidung ada 2 bibir. Terus sampai ke dagu. Itu sama. Komponennya seperti itu. Tapi segitu samanya komponen wajah, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Maka dijadikan identitas yang paling mudah, tanpa harus pakai alat-alat yang canggih. Muka itu udah identitas. Oh ini Pak ini, oh ini Pak RW, ini Pak RT, ketahuan. Nah oleh karena itu muka jangan dirusak. Karena itu adalah identitas utama tentang kita. Ketahuan si anu itu dari mukanya, dari muka. Dan kita nggak ada yang sama. Yang sebelah sini ganteng-ganteng, yang sebelah sini lebih ganteng lagi. Subhanallah. Kalau muka dipukul kan jadi rusak. Ada yang bonyok, ada yang giginya sampai
Ya Allah, sampai orang gak mengenalin. Itu yang dihindari. Jangan sampai orang kagak mengenalin muka. Subhanallah, harus dijaga karena itu identitas utama kita adalah muka. Itu makanya orang yang menghilangkan identitas dirinya suka nutupin mukanya. Yang maling burung itu karena dia pintar pakai helm, Pak. Helm yang nutup mukanya. Jadi walaupun ada CCTV nggak ketahuan siapa-siapanya, mukanya ditutupin, nggak taunya bekas mantunya. Ya Allah, itu makanya pantas jangan mukul muka, karena muka itu identitas. Yang kedua yang dipahami bapak-bapak, bahwa kepala secara umum dari muka itu adalah kepala, roksun. Kepala itu harus dijaga, dipelihara, karena kepala itu adalah ya sumbernya. Kalau kepalanya udah mati, ya mati. Kepala itu harus dijaga. Yang pertama, kepala itu muka, kepala harus dijaga keselamatannya. Kepala harus dijaga keselamatannya, terutama berada di wilayah-wilayah yang mencelakakan. Makanya kalau kita naik motor harus pakai helm. Dalam rangka apa itu? Kok naik motor harus pakai helm? Dalam rangka menjaga keselamatan kepala. Menjaga keselamatan kepala. Makanya naik motornya yang biar jalan raya harus pakai helm. Kalau naik motornya di gang di sini mah nggak pakai helm juga masih terjaga keselamatan. Itu dijaga keselamatan. Kita yang kerja di proyek, di bangunan harus juga pakai. Kenapa itu? Kan nggak panas, dalam rangka menjaga keselamatan kepala. Tuh. Kalau ada paku jatuh dari atas, paku itu jatuhnya vertikal, bukan horizontal. Kalau kena kepala, masya Allah. Kalau pakai helm, itu yang pertama, kepala itu harus dijaga keselamatannya. Yang kedua, kepala itu harus dijaga kesehatannya. Harus dijaga kesehatannya. Emang gak celaka, tapi jadi kagak sehat. Makanya kalau kita pulang di jalanan kehujanan, payung kagak ada, yang ada kertas karton, maka utamakan yang ditutupin melindungi kita dari hujan itu apa, Pak? Kepala. Ya punggung, ya kebasahan, tapi diutamakan kepala. Kenapa harus diutamakan kepala? Ini dalam rangka yang kedua, menjaga kesehatan kepala. Menjaga kesehatan. Emang gak celaka sih, tapi jadi kurang sehat kalau kena hujan, apalagi umur udah kayak begini. Ya begitu, pulang kehujanan, basah-basahan. Anaknya nanya, "Bapak kenapa?" "Bapak pusing kepala." "Kenapa?" "Kemarin kena hujan yang disalahin." Padahal bukan hujan yang salah, kita yang salah, tidak bisa melindungi kesehatan kepala. Kesehatan kepala. Jadi satu harus dijaga, dipelihara keselamatannya kepala itu. Yang kedua dijaga kesehatannya. Makanya Nabi melarang kita memukul kepala, memukul muka, itu dalam rangka menjaga keselamatan kepala. Jaga keselamatannya, jaga kesehatannya. Yang ketiga, kita diperintahkan menjaga, memelihara kepala itu apa? Dijaga, dipelihara kehormatan kepala. Dijaga kehormatan. Jadi, kok kenapa ditutupin kepala? Kan ini bukan area celaka.
Iya bukan. Jadi ini bukan menjaga keselamatannya. Terus kenapa ditutupin kepala? Kan ini bukan areal penyakit, tidak menimbulkan sakit, dan bukan menjaga kesehatannya. Terus kenapa sholat pada pakai peci nutup kepala? Dalam rangka menjaga kehormatannya. Itulah maka Nabi kalau sholat, kalau apa, pakai tutup kepala. Bahkan sehari-harinya Nabi begitu. Pengantin juga pakai tutup kepala. Kenapa demikian? Dalam rangka menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Tadi di TV saya lihat pernikahan Anwar, siapa ketua MK tuh? Ketua MK nikah sama adiknya Bapak Presiden kita. Saya lihat pengantin lakinya pakai tutup kepala. Dalam rangka apa itu? Memelihara kehormatannya, Pak. Memelihara kehormatan. Maka atas dasar ini adalah kewajiban saya menyampaikan, Nabi setiap sholat selalu memakai tutup kepala. Memang kehormatan kita manusia, kemuliaan kita manusia, salah satunya adalah menutup kepala. Saya doakan bapak-bapak mudah-mudahan rizkinya subur, makmur, halal dan berkah. Ya, lain kali kalau rizkinya ada rizki yang lebih, beli pensi. Insya Allah. Oh, saya doakan udah rizkinya. Kenapa demikian? Ini dalam rangka memelihara, menjaga kehormatan dan kemuliaan kepala kita. Mudah-mudahan rizkinya lebih, ya makmur sampai kebeli. Pecinya mah ya mau peci hitam, peci putih, yang penting ya pantes. Nah, pantes. Dan cuma kalau sholat Jumat pakai belangkon ya, walaupun tutup kepala yang enggak pantes. Emang yang salah sama istrinya juga, ya Allah, ibu tega amat. Ibu mah kerudung punya banyak setumpuk, berapa biji tuh kerudung. Suami gak punya peci dibiarin baik. La ilaha illallah. Nanti beliin itu peci suaminya, diukur kepalanya. Dalam rangka apa? Menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Makanya para raja selalu pakai mahkota. Para raja pakai mahkota dalam rangka menjaga kemuliaan kehormatannya. Termasuk bapak-bapak pejabat kita juga tuh kalau ada acara terus pada pakai tutup kepala, pakai peci, pakai apa, mulia, hormat. Bagi orang Arab nutup kepalanya begitu mulia. Kalau nggak pakai tutup kepala, ya Allah, kurang kemuliaan. Ya namanya juga ngaji, berusaha memperbaiki diri kita dari baik berubah menjadi lebih baik. Ya Tong ya, nanti pakai peci. Ya, siapa namanya? Esa pakai peci ya. Punya pecinya punya. Wah, Ustaz doain ya, mudah-mudahan ayahnya, ibunya rezekinya makmur, kebeli peci. Iya. Sini kalau pasar malam, hari malam apa? Malam Senin. Senin malam, malam Selasa ya, banyak di situ. Kalau malam Jumat di lapangan rawa kambing ada itu. Kalau malam Senin di Peruri, sana komplek Peruri ada juga pasar malam gitu. Kalau malam Kamis di Tanah 100 Jalan Kedondong terus ada pasar malam. Kalau malam Jumat Jalan Sukarela arah Japos itu ada malam Jumat situ. Sama malam Minggu seminggu 2 kali. Rata-rata ada orang jualan peci sama ubi tahu. Ubi tahu ada juga dijual gitu. Jadi kalau Bapak keluar dari sini terus belok kiri ke arah rawa kambing, pas belok itu di pojok ada ibu-ibu dagang ya singkong. Kalau beli di situ yang dilihat singkongnya, jangan yang dagangnya ya. Orang dagangnya menor banget. Masya Allah, belilah peci untuk nutup kepala. Kenapa demikian? Memelihara, menjaga kehormatan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.